Jelas. Kemudian Ustaz. Oh, mentas panas. Jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah kepada kita semuanya. Nikmat sehat jasmani rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal solih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-A'raf pada malam hari ini, ayat 137. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa menambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrathna, dan kami wariskan al-qauma kepada kaum alladzina, yang orang-orang yang kanu mereka yustad'afuna, mereka ditindas, ya kaum Bani Israel, masyariqal ardi, di bumi bagian timur. Di situ ditulis negeri Syam dan sekitarnya, wa maghribaha, dan bumi sebelah barat yaitu di Mesir. Allati, yang kedua bumi ini tadi, Syam dan Mesir, barokna, kami berkahi fiha, padanya. Watamat, dan sempurnalah kalimatu rabbika, firman-firman Tuhanmu, al-husna, yang baik, ala bani Israel, atas bani Israel. Bima sobaru, karena mereka telah bersabar ketika mereka ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wadammarna, dan kami binasakan, maka yasna'u,
apa-apa yang dibuat Fir'aun oleh Fir'aun wa qaumuhu dan kaumnya, wa makanu dan apa-apa yang dibangun oleh Fir'aun dan kaumnya, ya'rishun mereka bangun. Para jamaah sekalian, kemarin itu kita sudah membahas mulai dakwanya Nabi Musa kepada Fir'aun sampai kepada satu pertandingan kekuatan antara tukang sihir dan mukjizat, dan setelah itu jelas dimenangkan mukjizat, dan setelah itu Fir'aun akan memberlakukan satu penindasan kepada Bani Israel yang berupa apa? Membunuh semua anak laki-laki dari keturunan Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa pada malam hari itu pula supaya membawa keluar Bani Israel dari Mesir. Maka Nabi Musa malam itu juga mengajak kepada seluruh Bani Israel untuk meninggalkan kota Mesir. Nah, kemudian kepergian Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel itu didengar oleh Fir'aun, lalu Fir'aun mengejarnya. Maka ketika Nabi Musa dihadapkan dengan sebuah lautan, Nabi Musa disuruh oleh Allah memukulkan tongkatnya ke lautan itu. Kemudian setelah dipukul terbelah menjadi dua membentuk jalan. Maka Nabi Musa dengan Bani Israel lewat, di mana air itu bisa membuat terpisah dan membuat dua dinding. Ini kan suatu kejadian yang tidak pernah terjadi di muka bumi. Segoro isuk sigar terbelah terus masing-masing membentuk dinding air. Coba kan nggak bisa bayangkan. Dan tanah bekas air itu bukan bledok Pak, kering. Sehingga Nabi Musa dengan Bani Israel itu ya enak lewat begitu. Secara akal, secara rasional, bekas air mestinya kan bledok kan. Mungkin ini laut. Kemudian airnya terbelah. Nah, mestinya kan secara akal kan jemek itu atau bledok kan, nggak bisa dilewati. Tapi tidak, kering membentuk jalan. Nah, maka dengan enak Nabi Musa itu lewat dengan Bani Israel. Nah, ketika sudah nyampe di pantai yang sana, nah Fir'aun mengikuti, mengejar kudanya dan bala tentaranya, semuanya dipacu untuk mengejarnya. Ternyata ketika Fir'aun dan bala tentaranya di tengah-tengah, Allah mengembalikan air laut. Dan begitu kan? Maka ayat ini fa'aghraqnahum, maka kami tenggelamkan mereka fil yammi, ke dalam lautan, bi annahum kadzdzabu bi ayatina, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka lupa, melalaikan terhadap ayat-ayat kami. Fir'aun sudah tamat riwayatnya. Nah, tinggal Nabi Musa bersama Bani Israel. Sekarang riwayatnya Fir'aun sudah selesai, sudah ditenggelamkan. Nah, kemudian tinggal Nabi Musa perjalanan dengan Bani Israel. Allah berjanji, kami wariskan kepada kaum yang ditindas, yaitu Bani Israel, masyariqul ardi, bumi di bagian timur. Di dalam tafsir disebutkan itu adalah negeri Syam. Negeri Syam dan sekitar itu negeri yang subur. Wa maghribaha, dan bumi sebelah timur itu Mesir. Kedua negeri itu subur, Pak. Kayak Indonesia begini, Pak. Sembarang tanaman ada. Begitu kan? Jadi Syam, Palestina itu negara yang subur. Ya, negara yang subur.
Apalagi jalur Gaza ini jadi royoan orang-orang Israel ya, memang subur itu, kayak anak alamnya luar biasa. Wa maghriba barokna fiha, ini loh janjinya Allah itu, kami berkahi padanya. Jadi seperti itu. Maka sudah tamatlah firman-firman Tuhanmu yang baik, maksudnya ala Bani Israel bima sabaru, untuk mewujudkan, membuktikan pertolongan Allah kepada Bani Israel yang dilewatkan oleh Nabi Musa. Terbukti sekarang. Terus wadamarna makana yasna'u Fir'aun, Allah menghancurkan apa-apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, wa makanu ya'risun, dan apa yang bangunan-bangunan telah didirikan oleh Fir'aun semuanya sudah tidak berguna, sudah. Itu. Nah, setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, wajawazna, nah, dan kami seberangkan bibani Israila, dengan Bani Israel, al-bahro, lautan. Setelah itu Pak, setelah selamat menyeberangi lautan, fa'atau, lalu tiba sampai ala kaumin, kepada kaum, sampai kepada sekelompok kaum yakufuna, yang mereka sama menyembah, ala asnamin, atas berhala-berhala, lahum, yang dimiliki oleh mereka. Qalu, mereka Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana, jadikanlah untuk kami ilahan, sesembahan-sesembahan, kama lahum, seperti sesembahan yang dimiliki oleh mereka, alihatun, sesembahan-sesembahan. Qala, Nabi Musa menjawab, innakum, sesungguhnya kalian hai Bani Israel, kaumun, adalah kaum tajhalun, yang bodoh. Jadi mari diselametno teko kejaran Fir'aun. Terus perjalanan itu melewati sebuah kampung yang di situ ketemu dengan sekelompok kaum yang menyembah berhala-berhala mereka, ya, menyembah patung-patung mereka. Dadakno Bani Israil itu ngomong nang Nabi Musa, hai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa, mbok yo kami dibuatkan patung-patung sebagai sesembahan seperti mereka ini. Ya, kurang ajar. Kan begitu kan. Langsung spontan Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Memang benar-benar kalian ini kaum yang bodoh. Kok bisa-bisanya Allah sudah menyelamatkan kalian atas segala kekuasaannya, kamu bisa membuktikan sendiri mukjizat yang dititipkan kepadaku, diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dibelah lautan. Lah kok ero kaum nyembah berhala kok kepengin njaluk digawe nol. Jadi nemene kan gitu. Kok tidak terima kasihnya telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Andaikan Fir'aun tidak ditenggelamkan oleh Allah, sudah Bani Israel itu sudah habis riwayatnya. Lah wong anak-anak laki-lakinya disembelih semua. Tekon di keturunannya terusan. Apa gak habis? Udah begitu loh. Itu kaum Bani Israel sudah diberikan pertolongan kepada Allah, malah tidak bersyukur kepada Allah, malah kepingin minta dibuatkan patung-patung sebagai sesembahan-sesembahan. Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian ini kaum yang bodoh. Kita jangan seperti itu. Inna haula'i, sesungguhnya mereka itu, ya mereka para penyembah patung itu, mutabbarun, akan dimusnahkan oleh Allah. Mahum fi, apa yang ada padanya akan dihancurkan oleh Allah pada akhirnya. Wa batilun, dan akan rusak, ya, batal itu. Wa batilun, dan menjadi batal, rusak
maka ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Qala anak Musa melanjutkan komentarnya berkata, aghairallahi, apakah kepada selain Allah abghikum, ya, abghikum, aku akan membuatkan untuk kalian ilahan sesembahan, wa huwa, padahal dia Allah faddalakum, telah melebihkan kamu sekalian wahai Bani Israel alal alamina, atas umat yang ada di alam ini. Sebenarnya Allah ini memuliakan kamu wahai Bani Israel, tapi kok cek kebangetan nih, kamu itu diberikan pertolongan, dimuliakan oleh Allah dengan diselamatkannya dari Fir'aun, kok malah kepengen dibuatkan patung-patung untuk sesembahan, gitu loh. Wa id anjainakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian min ali fir'auna, dari bala tentara Fir'aun, yasumunakum, yang menimpahkan kepada kamu sekalian su'al adabi, seburuk-buruk adab. Apa itu? Yuqatiluna, mereka akan membunuh abna'akum, anak-anak laki kalian, wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan kalian, wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu balaun, adalah cobaan mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang besar. Ini bala yang besar ini. Kalau misalnya Fir'aun itu tidak bisa dibunuh, dimusnahkan, oh, bala ini. Setiap bayi yang lahir laki-laki disembelih, maka gak sadis itu. Nah, sudah diselamatkan seperti itu, kok malah kepengen menyembah patung. Tapi memang apa itu? Memang Bani Israel di Mesir ya diajak Fir'aun begitu, nyembahnya ya nyembah patung-patung. Bahkan Fir'aun sendiri mengaku menjadi Tuhan, kan begitu kan. Jadi sudah tidak tahu lagi ada Tuhan Allah itu ya patung-patung itu. Maka ingatan itu muncul, kemudian minta Nabi Musa untuk disuruh membuatkan patung-patung itu. Nah, itu sudah. Terus kemudian yang kedua, wa wa'adna, dan kami janjikan Musa kepada Nabi Musa, salasina lailatan, 30 malam, wa atmamnaha, dan kami menyempurnakannya, kami suruh untuk menyempurnakannya, bi asyrin, dengan 10 malam, 30 ditambah 10, fatamma, maka sempurnalah miqatu rabbihi, batas waktu dari Tuhannya, arba'ina lailatan, 40 malam. Waqala, dan berkata Musa, Nabi Musa, li akhihi, kepada saudaranya Harun, ukhlufni, gantikanlah aku, fi qaumi, untuk membimbing kaumku, wa aslih, dan uruslah segala urusan mereka, layani segala urusan mereka, perbaikilah urusan mereka, wala tattabi, dan jangan kamu ikuti sabilal mufsidin, jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, ini proses Nabi Musa menerima wahyu, yaitu kitab Taurat. Ya, jadi Bani Israel ngomong nanggone Musa, mbok ya kamu itu minta kepada Tuhanmu supaya diturunkan wahyu untuk bisa kami jadikan pedoman dalam hidup kami ini, biar hidup kami ini selamat dunia dan akhirat, kan begitu. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah,
yang waktu itu sebenarnya wahyu itu sudah turun, Pak. Seperti Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya tadi ke lautan, itu belum turun. Taurat ini belum. Gitu loh, Pak. Tapi Nabi Musa sudah diberi wahyu, tapi berupa perintah langsung. Nah, kan begitu. Sudah wahyu itu cuma tidak tertulis gitu loh. Nah, Bani Israel itu menuntut gimana Musa ada wahyu yang diturunkan kepada kamu dan untuk kami. Oke, Nabi Musa mohon kepada Allah bahwa kaum kami minta diturunkan wahyu ya Allah. Oke, setelah itu permintaan Nabi Musa dijawab oleh Allah. Nek ngono Musa, awakmu pergilah ke Bukit Turisina di Sinai, Hindia. Sinai dekat Mesir. Kamu pergi ke Bukit Turisina, makanya di Al-Quran itu ada Waturisinin, Gunung Turisina yang ada di Sinai. Kamu pergi ke sana Musa, di sana kamu uzlah bermunajat, yaitu menyendiri untuk berzikir terus kepadaku. Berapa lamanya? Salatina lailatan, 30 malam, kemudian sempurnakan menjadi 40 malam. Baik ya Allah, aku akan turuti demi juga untuk memenuhi permintaan kaumku. Nabi Musa berangkat ke Bukit Turisina. Berapa? 40 malam. Ini wong Jawa ngarani topo nang guwa. Nabi Musa ini memenuhi panggilan Allah supaya ke Bukit Turisina selama 40 malam. Nah, selama kaumnya ditinggal, itu dititipkan kepada Nabi Harun. Nabi Harun ini saudaranya Nabi Musa, kakaknya, Pak. Kakaknya Nabi Musa. Yang Nabi Harun ini diangkat menjadi nabi juga karena permintaan Nabi Musa. Gitu loh. Itu sehingga Gus Baha itu mengatakan bahwa ya memang sebenarnya nabi yang sebenarnya itu Nabi Musa. Oh, Nabi Harun itu nabi proposal. Bahasa kasarnya begitu. Maksudnya nabi proposal itu apa? Nabi yang diajukan oleh Nabi Musa, kan begitu kan. Ketika Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun, maka Nabi Musa itu ngomong kepada Allah, ya Allah, kalau untuk mendakwai Fir'aun ya Allah, waj'alni waziran min ahli, maka jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku sendiri. Gitu. Terus karena aku sendiri tidak pandai berbicara ya Allah, maka siapa? Harun akhi, angkatlah Harun kakakku sebagai pembantuku untuk membantu aku berbicara kepada Fir'aun. Karena Nabi Musa itu di dalam kitab itu disebutkan itu cedal. Jadi ngomongnya itu ada kata-kata tertentu yang tidak bisa jelas. Ya, cedal karena pernah ngemplok wowo gara-gara apa itu digendong Fir'aun, terus tangannya nyatang-nyatang terus napuk jenggote. Kemudian Fir'aun muring-muring, kurang ajar ya, arek cilik wani napuk jenggot. Kemudian mau dibunuh itu. Kemudian Asia, istri Fir'aun itu kan membelanya. Lah dia kan belum tahu. Ya mana mungkin anak kecil kok. Ya enggak salah. Enggak bisa. Nah, kemudian dia mengajukan usulan. Ya begini aja, silakan diuji. Silakan ditaruh di depannya satu bara api, yang kedua roti. Kalau yang diambil itu roti berarti dia ngerti. Silakan dibunuh. Tapi kalau yang diambil itu bara api, ya berarti dia nggak ngerti.
Ya biidznillah Nabi Musa itu mengambil bara api terus diemplok. Api terus langsung dilepeh, cepat-cepat dilepeh mana. Ya, itu sehingga cedar. Maka Nabi Musa, kalau begitu ya Allah, utuslah pembantu dari keluargaku sendiri, Haruna akhi, yaitu Nabi Harun saudaraku sendiri. Usdud bihi azri, yaitu saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Nah, kan begitu kan. Jadi nabi yang diajukan, katanya. Nabi yang diajukan. Nah, sebelum Nabi Musa ini berangkat ke Bukit Turisina untuk memenuhi panggilan Allah untuk menerima wahyu tadi, maka Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Dan begitu, gantikanlah aku dan penuhilah urusan mereka. Wala tatabi sabilal mufsidin, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, proses berikutnya, walamma jaa, dan tatkala datang Musa, Nabi Musa, limiqotina, kepada tempat yang kami janjikan, ya berarti wis teko Bukit Turisina, ya, dan sudah berjalan, ya, sudah berjalan beberapa hari. Wakallamahu, dan mengajak bicara kepada Musa Rabbuhu, Tuhannya. Jadi Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ya, tentunya beberapa perintah, beberapa larangan sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tapi ya, Nabi Musa ketika dibicarai oleh Allah, diajak bicara oleh Allah, itu Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Lalu Nabi Musa gini, Pak. Qala, berkata Nabi Musa, Rabbi, Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku. Ya Allah, mbok yo saya ini diperlihatkan datmu, masa cuma mendengar suara saja, gitu. Ya, Nabi Musa begitu. Hari ini perlihatkanlah kepadaku, andur, supaya aku bisa melihat ilaika kepadamu ya Allah. Nah, gitu kan? Nabi Musa kepengen melihat Allah langsung. Qala, Allah jawab, lantaroni Musa, sekali-kali kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin, dan akan tetapi, undur, coba lihatlah, ilal jabali, kepada bukit gunung yang ada di sebelahmu. Fa inistaqarra, maka kalau bukit itu tetap kokoh makanahu, pada tempatnya, fasaufa taroni, maka kamu akan bisa melihat aku. Deloken bukit sebelahmu, naik bukit itu tetap berada di tempatnya kokoh, berarti kamu bisa melihat aku. Falamma, maka tatkala tajalla Allah Rabbuhu, Allah menampakkan dirinya, lil jabali, kepada gunung tadi. Ketika Allah menampakkan dirinya di gunung itu, ja'alahu, maka Allah menjadikannya dakkan, gunung tadi itu hancur, Pak, berantakan. Gunung tadi itu berantakan, hancur. Ya, wahorro, dan jatuh tersungkur Musa soikon, orang yang tidak sadarkan diri, pingsan. Gunung ambruk, hancur, Nabi Musa jatuh tersungkur dan pingsan, tidak sadarkan diri, karena tidak kuat melihat diri Allah, karena minta ditampakkan. Falamma, maka tatkala afaqo, Nabi Musa sadar, waras. Qala, Musa berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu, aku bertaubat,
ilaika kepadamu ya Allah. Jadi Nabi Musa itu ngakoni kesalahannya. Lapo aku kok njaluk. Allah itu memperlihatkan dirinya. Aku yang salah. Kan begitu kan? Ya. Tuh aku bertobat ilaika kepadamu atas kesalahan ini. Jadi ngono tok itu dinilai salah. Wa ana dan aku awalul mukminin, orang yang pertama kali menjadi orang mukmin. Loh, wi dudu mukmin ta? Bukan begitu maksudnya. Orang yang pertama kali di kalangan Bani Israel yang percaya bahwa Allah itu akan memperlihatkan dirinya. Cuman belum diizinkan ketika di dunia. Gitu. Nah, di sini banyak pertanyaan. Apakah kita ini bisa melihat Allah? Nah, ada pertanyaan begitu. Apakah kita ini bisa melihat Allah? Maka dijawab pertanyaan itu di dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu pada hari di akhirat nanti, ya, berseri-seri ila rabbiha nadhirah, memandang Tuhannya. Berarti Allah itu bisa dilihat kapan? Ketika nanti di akhirat. Nah, begitu Pak. Kalau di alam dunia, di alam fana ini Allah tidak bisa dilihat. Tuh. Enak-enak malah ini. Cek. Jadi ketika di dunia ini tidak bisa dilihat. Di alam fana ini Allah tidak bisa dilihat. Maksudnya dunia yang fana ini tidak kuat melihat diri Allah, melihat zat Allah itu. Ya. Lah kalau di akhirat nanti memang Allah sudah memberikan izin untuk zatnya dilihat untuk hamba-hambanya. Begitu Pak. Nah, ini dikuatkan oleh hadis Rasul. Rasulullah bersabda begini, annanasan qalu, sesungguhnya para manusia itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamati, apakah kita nanti pada hari kiamat bisa melihat Allah? Pertanyaannya begitu. Nabi Muhammad jawab, qala hal tudharuna fi ru'yatil qamari lailatal badri, apakah kamu terhalang penglihatanmu ketika bulan purnama itu nampak, ketika tidak ada awan sama sekali? Apakah kamu tidak bisa melihat bulan purnama dengan jelas? Para sahabat atau manusia menjawab, qalu la, tidak ya Rasul, pandangan saya tidak terhalang, saya bisa melihat jelas bulan purnama itu. Nah, Rasulullah bersabda, qala fa innakum tarawna kadzalik, ya sama, nanti kamu bisa melihat Allah seperti kamu sekarang bisa melihat bulan purnama itu. Begitu ya. Jadi Allah itu bisa dilihat saat kita itu sudah di yaumil akhirah, pada hari akhirat. Kalau di dunia ini nggak bisa. Nabi Musa sendiri orang pertama kali mencoba untuk minta diperlihatkan Allah itu, tapi Nabi Musa tidak bisa. Dan bahkan Allah itu tidak langsung memperlihatkan kepada Nabi Musa, gak iso Musa, awakmu gak mungkin kuat ndelok aku. Yes, awakmu nek sik kepengin ya wis gini aja, kamu lihat ke bukit sebelah itu. Jika aku menampakkan diriku di bukit itu dan bukit itu tetap kokoh pada tempatnya, kamu akan bisa melihat aku. Ya, ternyata ketika Allah menampakkan dirinya di bukit itu, langsung gunung itu hancur lebur, berantakan. Nabi Musa sendiri jatuh tersungkur dan pingsan. Nah, berarti di situ Allah tidak bisa dilihat di alam fana dunia. Tapi nanti Allah itu bisa dilihat dengan jelas
seperti kita melihat bulan purnama ketika pada hari kiamat itu. Gitu ya. Jadi Nabi Musa itu memang nabi yang paling berani. Nabi Musa itu nabi yang paling berani untuk berargumentasi kepada Allah. Itu Nabi Musa itu luar biasa, Pak. Ya. Maka ketika Nabi Musa itu, nah ini contohnya kayak begini. Jadi dikongkon ke Bukit Turisina selama 40 hari, kemudian dibicarai oleh Allah tentang menerima Taurat tadi. Kemudian setelah itu Nabi Musa masih kepengen melihat Allah dengan jelas, kan? Itu, Pak. Nah, ketika di ayat kursi itu ada kalimat la ya'udhu khimtuma la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kan begitu kan? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi Allah itu tidak dihinggapi rasa ngantuk dan tidak tidur. Ya, jangankan tidur, ngantuk saja tidak pernah. Itu. Nabi Musa juga minta pembuktian, Pak. Nabi Musa itu minta pembuktian, Pak. Gimana saya Allah? Mosok panjenengan ngantuk mboten. Kula kepengin bukti. Nabi Musa, Pak. Nabi sing berani, Pak. Berani. Memang Bani Israel, Pak. Memang Bani Israel. Wis kene Musa, nek awakmu kepengin bener-bener aku ini gak ngantuk. Ngene ae. Ambillah 2 botol. Nggih Gusti. 2 botol itu kamu isi air, kedua-duanya penuh. Nggih Gusti. Penuh air. Nggih. Setelah itu kamu pegangi 2 botol tadi, kamu keluar dari rumahmu, di depan pintumu. Wes, keluar rumah. Sudah kamu pegangi saja. Jangan sampai lepas dari tanganmu 2 botol yang berisi air itu. Terus pegangi terus. Setelah beberapa jam lewat, Pak, kemudian Nabi Musa itu ngantuk, Pak. Barang ngantuk, seliut 2 botol yang berisi air ini jatuh, Pak. Otomatis pecah. Jatuh, pecah, dan airnya tumpah. Langsung Allah menjawab, begitulah Musa, jikalau aku ngantuk sak seliut maka langit dan bumi ini akan ambruk dan berantakan seperti botol yang kamu pegangi. Itu baru Gusti, bener-bener saya itu kalau percaya dengan betul ngantuk. Ya, Nabi Musa itu begitu, Pak. Nabi Musa itu selalu minta pembuktian. Itu Nabi Musa itu seperti itu. Tapi Nabi Musa itu walaupun begitu berjasa, Pak, pada kita ini berjasa. Ya, Nabi Musa itu sangat berjasa kepada kita. Coba, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, nah ini kan bulan Rajab kan? Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, apa yang diperoleh oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj? Perintah sholat berapa? 50 waktu. Coba. Ketika Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu nabi yang tidak berani protes sama Allah. Nggih Gusti, semono tok. 50 waktu Muhammad tak wajib tok umatmu, awakmu karo umatmu. Nggih Gusti, wis. Begitu turun dari langit 7, ketemu Nabi Ibrahim. Berapa Muhammad diwajibkan umatmu? 50 waktu Ibrahim. Ya wis, Nabi Ibrahim gitu, Pak. Kan kesabarannya luar biasa. Begitu langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Pira Muhammad sing diwajibno awakmu karo nang umatmu 50 waktu Musa. Nabi Musa itu langsung, Pak. Alah gak kuat Muhammad. Umatmu 50 waktu gak kira kuat Ustaz. Balik Muhammad jaluk dikurangi. Nah, akhirnya dikurangi. Balik maneh dikurangi disudo 5. Mari ngono ketemu Nabi Musa mana? Disudah pira Muhammad? 5 Musa. Jadi sak 45. Alah gak ero kuat Muhammad. Jadi yo apik tapi ono ngenyeke didik. Lah umatku sing gagah-gagah gak kuat kok. Apa maneh umatmu gitu. Iki rada kenyeke. Gitu kan. Wes ta, balik meneh. Nah, itu sampai riwari, Pak. Dalam riwayat itu dikatakan Nabi Muhammad sampai 9 kali. Dikurangi 5 apa 9? Piro?
45 kan, 50 dikurangi 45 karek piro? Karek 5 sampai 9 Pak. Dalam satu riwayat itu dikatakan bolak-balik sampai 5. Lewis 5 ketemu Nabi Musa, saya dikon balik mana? Wes Musa sungkan aku. Lah itu jasanya Nabi Musa ke kita Pak. Coba gak ketemu Nabi Musa loh, kira-kira piye? Lah saya ketemu waktu temen loh. Lah saya ketemu waktu temen. Ya gak iso nyambut gawe. Apa deh? Gak iso nyambut gawe. Wong 5 waktu ae. Wong sak wae sing bolong ngene andakno. Lah itu keberaniannya Nabi Musa. Bagaimanapun berjasa kepada kita ini. Kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa yang nyuruh Nabi Muhammad kembali. Begitu Pak. Lah, sampai dalam riwayat lagi yang unik ini Pak. Iblis itu Pak pernah mau bertobat kepada Allah. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam kan tidak mau sujud kan. Fasajadu illa iblis. Pada malaikat bersujud kecuali iblis. Nah, pada suatu hari Pak, iblis ini metuki Nabi Musa. Ya. Ketemu nemoni Nabi Musa ngomong. Iblis ya tahu bahwa iki sing wani nyampekno iki Nabi Musa. Delok karakternya. Karena Nabi Musa itu paling berani Pak. Iblis metuki Nabi Musa ngomong, Musa, ya apa? Sebenarnya saya itu kepengen bertaubat kepada Allah atas kesalahan saya menolak perintahnya sehingga saya dikeluarkan dari surga. Kan begitu Pak? Saya itu akan bertaubat Musa. Terus bagaimana caranya saya bertaubat dan Allah mau menerima taubat saya? Tolong sampaikan kepada Allah Musa. Begitu pesannya iblis itu. Akhirnya kalau Nabi Musa, ya wis tak sampaikan nang Allah kan begitu. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan kepada Allah bahwa iblis berpesan begini, ya Allah gini dia ingin bertaubat karena dulu menolak perintahmu. Bagaimana caranya dia bertaubat sehingga engkau menerima taubatnya? Gimana Allah mengatakan? Ya segini Musa sampai no. Nek dheweke kepengin taubat, kongkon sujud nanggone kuburane Nabi Adam. Perintahnya begitu Pak. Perintah dari Allah itu. Mergo aku dhisik iku ngongkon sujud, dheweke nolak. Saiki nek dheweke kepengin taubat terus tak terima taubate, kongkon sujud nanggone kuburane Nabi Adam. Wes, setelah itu disampaikno. Wis kene iblis. Jawaban teko Allah ini. Awakmu nek bener-bener kepengin taubat terus diterima, awakmu kongkon sujud nang kuburane Nabi Adam. Mari ngono iblis mikir-mikir, wis gak usah musane ngono carane. Enggak mau. Itu karena kesombongan iblis. Jadi aba wastakbaro. Aba dia enggan wastakbaro dan menyombongkan diri sampai saiki. Ya. Jadi gengsinya luar biasa. Wong dhisik sik nduk swarga dikon sujud gak gelem. Apa maneh saiki wis nduk alam kubur dikon sujud gak gelem iblis, Pak. Ya sak karepmu wis tak sampean jare Nabi Musa. Ya, jadi seperti itu. Yaitu itu Nabi Musa itu mempunyai keunikannya, keberanian. Ya, apa itu? Dibanding para nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Muhammad itu kan terkenal kelembutannya, akhlaknya, jadi sama sekali tidak berani apa itu menolak perintah Allah. Ya, jadi seperti itu. Nah ini Nabi Musa jadi mufasir banyak pertanyaan bagaimana apakah kita bisa melihat Allah, maka dijawab Allah bisa dilihat seperti kita melihat bulan purnama besok ketika yaumul kiamah atau yaumul akhir gitu ya. Ada yang ditanyakan? Kalau ada monggo Pak. Sampai ayat 143 ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi